Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel operator SDN Subang 1. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian tutup lagi lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Dukung terus channel ini agar berkembang, bisa mengupload video tiap hari dan bisa memberikan informasi dunia pendidikan dan informasi yang lainnya yang bermanfaat untuk semuanya. Seperti yang kita ketahui bahwa dana BOS tahap 1 dan tahap 2 sudah cair untuk tahun 2020. Dana BOS atau dana bantuan operasional sekolah, dana yang diberikan oleh pemerintah untuk operasional sekolah, itu diberikan dengan cara penghitungan jumlah siswa yang berada di sekolah atau di aplikasi Dapodik. Jadi artinya besaran dana BOS tiap sekolah yang akan diterima itu berbeda sebagaimana jumlah siswa. Untuk tahun 2019 ke belakang, jumlah anggaran nominal dana BOS per siswa itu masih Rp800.000. Alhamdulillah untuk tahun ini per siswa sudah naik Rp100.000 per siswa menjadi Rp900.000 untuk di sekolah dasar. Selain kenaikan nominal jumlah dana BOS per siswa, tahun 2020 juga ada perubahan penyaluran anggaran per triwulan menjadi per tahap. Dan di sini saya sudah menyiapkan contoh skema untuk penyaluran dana BOS. Skema penyaluran dana BOS tahun 2019 dan 2020 perbedaannya. Tahun 2019 triwulan 1, 2, 3, dan 4 itu persentase 20, 40, 20, dan 20. Untuk tahun 2020 tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Jadi 4 bulan sekali, atau yang 2019 3 bulan sekali. Tahap 1 30%, tahap 2 40%, dan tahap 3 30%. Ini untuk bulannya tahun 2019 penggunaannya triwulan 1 Januari, Maret, Februari, Maret. Untuk triwulan 2 April, Mei, Juni. Triwulan 3 Juli, Agustus, September, dan triwulan 4 Oktober, November, dan Desember. Itu untuk tahun 2019 ke belakang. Ada perbedaan pada tahun sekarang, yaitu tahun 2020 menjadi 3 tahap, yaitu tahap 1, 2, dan 3. Penggunaannya untuk Januari, kemudian Februari, Maret, April, jadi 4 bulan sekali. Tahap 2 Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Kemudian tahap 3 September, Oktober, November, dan Desember. Dari skema penyaluran dana BOS ini ada perubahan yang signifikan yang berdampak pada pelaporan dana BOS dari tahun sebelumnya ke tahun 2020. Untuk tahun sebelumnya, tahun 2019, dana BOS, pencairan dana BOS per triwulan, maka pelaporan pun juga per triwulan. Untuk tahun 2020 ini kita terkecoh dengan pelaporannya ketika skema penyalurannya 3 tahap, tetapi di lapangan sangat jauh berbeda. Permintaan pelaporan pada Dinas Pendidikan Kabupaten di daerah itu berbeda dengan di pusat, bahwa daerah tetap memintanya pelaporan itu per triwulan, sedangkan untuk penyalurannya memakai tahap. Jadi ini sangat membingungkan. Jadi untuk daerah itu masih meminta laporan penggunaan dana BOS untuk tahun ini per triwulan. Itu di daerah kami ya. Mungkin aturan ini tidak baku dan berbeda pada daerah-daerah rekan-rekan yang lain. Ini daerah kami seperti itu.
Jadi masih membingungkan sekali. Tapi ketika kita menengok ke laporan BOS online bahwa untuk penggunaan tahun 2020 tahap 1, 2 dan 3 itu sudah menggunakan tahap lah 3, tidak triwulan lagi. Tetapi untuk di daerah masih menggunakan triwulan untuk laporan realisasi atau RLA dan laporan pertanggungjawaban atau LPJ BOS-nya. Jadi memang tahap 1 juga masih sangat membingungkan dan masih belum beres sebenarnya. Jika mengacu pada RKS online atau ARKAS, memang untuk pelaporan dana BOS itu masih triwulan ya. Masih menjadi sebuah kendala di tim manajemen BOS di daerah kami, bahwa ketika rekan-rekan yang lain sudah membereskan laporan LPJ BOS dan yang lainnya sudah bertahap, sedangkan daerah triwulan. Berdasarkan ke lapor BOS online, memang untuk penggunaan itu menggunakan tahap. Skema atau cara penggunaan atau pelaporan dana BOS yang tadinya per tahap menjadi per triwulan, dan ini memang peraturan atau cara ini memang tidak baku ya, jadi nanti berbeda-beda pada setiap daerah. Ini hanya cara yang saya share untuk di daerah saya. Mungkin ini akan berbeda pada daerah-daerah rekan-rekan yang lain. Jadi seperti ini cara pelaporan dana BOS dari tahap ke triwulan. Jadi yang di sini pelaporan BOS tahap 1 30%, tahap 2 40%, dan tahap 3 30% untuk tahun 2020 ini ya. Jadi ini kita sandingkan dengan laporan per triwulan. Caranya seperti ini. Jadi untuk triwulan 1 Januari, Februari, Maret itu, jadi persentasenya kita menggunakan yang triwulan, tetapi nanti tetap akumulasinya bahwa ini sama dengan yang tahap ya, 30 40 30%. Tapi untuk penggunaan pelaporannya ini menggunakan yang triwulan, jadi 20%, 40%, 20 dan 20. Untuk triwulan 1 Januari, Februari, Maret penggunaannya itu hanya 20%. Jadi seperti triwulan ya. Jadi penggunaannya itu hanya 20%. Nanti si anggaran tersebut adalah disaldokan 10%. Jadi lebih baiknya Bapak Ibu itu mensaldokannya di bank ya. Jadi nanti ada persentasenya, jangan diambil ketika sudah pencairan dana BOS. Jadi ambil saja yang untuk penggunaan 20%, kemudian saldokan di bank 10%. Untuk tahap 2 40% menjadi triwulan 2 April, Mei, dan Juni. Penggunanya full 40% karena memang di sini untuk pembelian modal aset tetap lainnya atau buku ya. Kemudian jadi nanti tidak ada saldo untuk di triwulan 2. Untuk tahap 3 30% itu triwulan 3, laporan per triwulannya Juli, Agustus, September. Jadi penggunaannya sama seperti pada triwulan 1 atau tahap 1 20%, nanti disaldokan 10%. Jadi untuk yang tahap 3 ambil saja dana BOS-nya itu 20%, kemudian saldokan di bank itu 10%. Ini untuk tahap 3 itu sama dengan tahap 1, atau untuk triwulan 3 itu sama dengan triwulan 1 laporannya. Jadi biarkan saja anggaran skema penyaluran BOS-nya menggunakan tahap 30 40 dan 30, cuman memang dalam pelaporan itu 30 per triwulan, untuk per triwulan. Kemudian untuk triwulan 4 di sini tidak ada tahapnya karena memang tahapnya hanya 3 ya. Oktober, November, Desember itu penggunanya 20%.
Kemudian ini dari mana uangnya? Yaitu uangnya diambil dari saldo dari tahap 1 dan tahap 3. Jadi 20% ini. Karena memang biasanya di triwulan 4 itu ada perubahan anggaran. Nanti ada perubahan anggaran di sini, RKPAS. Nanti dana tersebut baru bisa dirubah. Biasanya di daerah kami baru bisa dirubah itu di triwulan 4 perubahan anggaran. Itu saja mungkin sedikit cara pelaporan dana bos yang dari tahap menjadi triwulan pada daerah kami, dan mudah-mudahan ini tidak membingungkan lagi. Jadi nanti gampang, tinggal Bapak Ibu kurangi saja pengguna pendapatan bos dengan saldo untuk di laporannya. Nah, memang aturan atau cara ini tidak baku, nanti setiap daerah itu berbeda-beda. Ini digunakan di daerah saya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk rekan-rekan yang ada di daerah saya. Di daerah yang lainnya silahkan sesuaikan dengan permintaan dari daerahnya masing-masing. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.